Mereka bilang itu cuma usia tua, aliran darah lambat, performa melemah. Itu normal setelah 60 tahun, kata dokter sambil mengangkat bahu. Tapi 3 bulan kemudian, dia masuk UGD dengan gejala mirip serangan jantung. Ternyata bukan jantungnya. Itu pembuluh darah tersumbat di bagian bawah. Tak ada yang bilang bahwa sirkulasi buruk tak hanya memengaruhi kaki dan dada. Sirkulasi buruk bisa diam-diam menghancurkan keintiman, kepercayaan diri, dan hubungan dengan orang yang Anda cintai. Hai, saya Dr. Budi. Saya telah 30 tahun lebih membantu pria mengendalikan kesehatan, energi, dan ya, kemampuan mereka untuk dekat lagi. Saya telah merawat ribuan pria di atas 60, dan saya bisa bilang satu hal dengan pasti. Penuaan bukan masalahnya. Masalah sebenarnya adalah apa yang tak dibicarakan siapapun dan betapa sederhananya perubahan bisa membalikkan keadaan. Banyak yang mengira soda kue cuma untuk membersihkan atau memanggang. Tapi jika digunakan seperti yang akan saya tunjukkan, itu punya efek kuat pada aliran darah, fleksibilitas arteri, dan kadar oksida nitrat. Benar sekali. Sesuatu yang ada di dapur Anda sekarang mungkin adalah kepingan hilang untuk merasa lebih muda, lebih hidup, dan terhubung kembali di kamar tidur. Jangan khawatir, Ahmad Santoso. Saya tak akan membingungkan Anda dengan istilah medis. Saya akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya, mengapa efektif, dan bagaimana menggunakannya dengan aman. Tapi peringatan, melakukannya dengan cara salah bisa berbalik merugikan, terutama di usia kita. Jadi, ikuti saya karena sebentar lagi saya akan bagikan metode yang telah diam-diam mengubah hidup pria di atas 60 di seluruh negeri. Sebelum kita lanjut, jika saran kesehatan praktis yang mengubah hidup ini penting bagi Anda, saya sarankan untuk tekan tombol berlangganan dan aktifkan loncengnya. Dengan begitu, Anda tak akan ketinggalan tips lain yang dirancang untuk membuat Anda merasa lebih kuat, terhubung, dan mengendalikan kesehatan. Jika Anda merasa ini membantu sejauh ini, ketik 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik 0. Umpan balik Anda membantu saya membuat ini lebih bermanfaat. Mari mulai dengan kebenaran yang jarang didengar pria di atas 60 dari dokter mereka, dan itu merugikan mereka lebih dari yang mereka sadari. Anda tahu, penurunan aliran darah yang mulai di usia 50-an tak hanya memengaruhi energi. Itu perlahan menggerus kekuatan, suasana hati, dan kemampuan untuk merasa dekat dengan orang yang Anda cintai. Awalnya kecil, tangan dan kaki dingin, cepat lelah, mungkin tak sering bermod. Tapi seiring waktu, itu menumpuk dan jika diabaikan, bisa jadi sesuatu yang jauh lebih serius. 1. Masalah umum pada pria di atas 60. Sirkulasi darah buruk. Saya ingat seorang pria bernama Surya, 68 tahun, pensiunan, menikah lebih dari 40 tahun. Dia datang ke kantor saya bukan karena masalah jantung, juga bukan soal keintiman. Dia hanya bilang, "Dok, saya tak merasa seperti diri saya lagi." Tangannya dingin bahkan di musim panas. Dia cepat tertidur setiap malam, dan meski tak diucapkan langsung, saya bisa merasakan dia memikul beban berat, perasaan kehilangan yang tak bisa dia jelaskan. Saat kami bicara lebih lanjut, dia mengaku keintiman jadi jarang, canggung, dan kadang menyakitkan, bukan fisik, tapi emosional. Dia merasa seperti perlahan menghilang dari pria yang dulu. Apa yang dialami Surya jauh lebih umum daripada yang disadari orang. Bahkan, ini salah satu masalah paling luas dan terabaikan yang dihadapi pria di atas 60. Dan semua dimulai dari aliran darah. Seiring usia, dinding dalam pembuluh darah mulai mengeras. Arteri jadi kurang fleksibel. Darah tak mengalir bebas, dan pembuluh kecil, yang bertanggung jawab menjaga kita hangat, berenergi, dan responsif, mulai menutup seperti pipa tua. Itu tak terjadi seketika. Itu merayap perlahan, mencuri vitalitas sedikit demi sedikit, hingga kita menyebutnya sekadar penuaan. Tapi itu bukan sekadar penuaan. Itu sirkulasi buruk dan tak hanya memengaruhi kesehatan fisik. Itu memengaruhi perasaan Anda sebagai pria, suami, manusia. Bisa membuat Anda frustrasi, terputus, dan bertanya-tanya apakah tahun terbaik sudah lewat. Saya telah melihat pria meragukan diri mereka, mempertanyakan nilai mereka, bahkan menghindari kasih sayang. Bukan karena tak peduli, tapi karena tubuh mereka tak merespon seperti dulu, dan tak ada yang pernah bilang mengapa. Kabar baiknya,
Penurunan ini bukan tak terelakkan. Ada cara untuk mendukung sirkulasi, mengembalikan fleksibilitas pembuluh darah, dan menyalakan kembali percikan yang Anda kira telah hilang untuk selamanya. Dan percaya atau tidak, salah satu alat paling sederhana yang pernah saya sarankan mungkin ada di lemari dapur Anda sekarang. Ya, saya bicara tentang soda kue, tapi bukan seperti yang Anda lihat di kotaknya. Izinkan saya tunjukkan bagaimana barang rumah tangga sederhana ini, jika digunakan dengan benar, bisa mulai membalikan proses yang telah menahan Anda dan mengapa beberapa menit ke depan mungkin mengubah cara Anda memandang tubuh Anda selamanya. Jika Anda masih di sini dan pesan ini beresonansi dengan Anda, ketik angka 1 di kolom komentar. Itu memberitahu saya Anda mendengarkan, peduli pada kesehatan Anda, dan siap melangkah ke tahap berikutnya. Sekarang, mari lanjut ke wawasan kunci kedua. Konsekuensi serius dari sirkulasi buruk. Saya tak akan pernah lupa saat Dedi menangis di kantor saya. Dia 72 tahun, bangga, selalu rapi, pria yang selalu mengurus orang lain, keluarganya, tetangganya, bahkan kucing liar yang masuk ke halamannya. Tapi hari itu, dia terlihat lebih kecil entah bagaimana. Bukan fisik, tapi emosional. Dia mencondongkan tubuh, merendahkan suara, dan berkata, "Dok, saya tak merasa seperti pria lagi." Hasil tes darahnya baik. Jantungnya terdengar stabil. Tapi saya tahu apa yang terjadi. Tubuhnya tak mengalirkan darah ke tempat yang paling penting. Bukan hanya ke tangan dan kaki, tapi ke tempat yang terkait dengan kepercayaan diri, rasa keintiman, dan hubungannya dengan istri. Sirkulasi buruk tak hanya memengaruhi kesehatannya. Itu diam-diam mengurai identitasnya. Anda lihat, saat aliran darah melambat, itu seperti lampu di rumah Anda mulai redup satu persatu. Pertama, energi Anda. Lalu, tidur Anda. Lalu, kemampuan Anda untuk merespons saat keintiman memanggil. Ini bukan hanya fisik. Ini masuk ke pikiran Anda. Anda mulai meragukan diri sendiri. Anda merasa jauh dari pasangan, bahkan saat mereka tidur di samping Anda. Kerusakan perlahan itu bukan sesuatu yang bisa diperbaiki dengan pil, atau dihilangkan dengan waktu. Butuh pemahaman tentang apa yang sebenarnya salah di dalam. Secara medis, ini berkaitan dengan fungsi endotelial Anda. Itu lapisan pembuluh darah Anda. Saat rusak, Anda kehilangan produksi oksida nitrat. Tanpa oksida nitrat, pembuluh Anda tak bisa melebar. Darah Anda tak bisa mengalir bebas. Dan coba tebak yang menderita lebih dulu, pembuluh terkecil yang terlibat dalam gairah, memori, kehangatan, dan vitalitas. Apa yang dimulai sebagai kelelahan ringan atau respons lebih lemah di kamar tidur bisa berubah jadi sesuatu yang jauh lebih serius. Tanda awal penyakit vaskular, risiko stroke meningkat, bahkan disfungsi ereksi yang tak lagi merespons obat. Dan sayangnya, kebanyakan pria tak menyadari ini sampai sudah memengaruhi hidup mereka dengan cara yang tak pernah mereka duga. Tapi inilah yang memberi saya harapan setiap hari. Tubuh Anda ingin sembuh. Pembuluh darah bisa kembali fleksibel. Kadar oksida nitrat bisa dipulihkan secara alami. Dan Anda tak perlu bergantung pada pil sintetis dengan efek samping yang lebih menakutkan daripada gejalanya. Bahkan, ada cara kuat namun sederhana untuk mulai memperbaiki sistem ini dengan sesuatu yang mungkin telah Anda gunakan sepanjang hidup, tapi tak pernah seperti ini. Dan saat saya mulai berbagi pendekatan ini dengan pasien saya yang lebih tua, banyak dari mereka kembali berkata, "Saya tak menyangka akan merasa seperti ini lagi." Jadi, sekarang mari kita lihat bagaimana soda kue yang digunakan dengan benar bisa mendukung proses penyembuhan ini dari dalam, dan mengapa itu jauh lebih dari sekadar obat rumahan. 3. Soda kue. Solusi sederhana yang terabaikan. Saya ingat saat Hasan, guru matematika pensiunan berusia 67 tahun yang pendiam, datang kepada saya setelah mencoba segalanya. Suplemen, pil resep, bahkan alat memalukan yang dia pesan dari iklan tengah malam. Tak ada yang berhasil, katanya sambil menggeleng. Saya merasa seperti mengejar bayangan. Dia lelah, tak hanya di tubuh, tapi di jiwa. Lalu saya tanya sesuatu yang membuatnya terkejut. "Apa Anda punya soda kue di dapur?" Dia tampak bingung. "Maksudnya untuk kue?" Saya tersenyum. "Ya, tapi tak hanya untuk kue. Banyak yang mengira soda kue cuma untuk dimasukkan ke kulkas atau adonan panekuk.
Tapi sedikit yang tahu apa yang bisa dilakukannya di dalam tubuh manusia, terutama untuk pria yang menghadapi sirkulasi buruk dan efek diamnya pada energi, kepercayaan diri, dan hubungan mereka. Soda kue atau natrium bikarbonat bukan bubuk ajaib. Ini senyawa sederhana yang jika digunakan dengan benar bisa mendukung aliran darah dan pengiriman oksigen dengan cara yang benar-benar penting seiring usia. Inilah yang membuatnya kuat. Seiring usia, tubuh kita cenderung jadi lebih asam karena pola makan, stres, dan penurunan fungsi ginjal. Penumpukan asam itu bisa menyempitkan pembuluh darah dan mengurangi ketersediaan oksigen. Dua hal yang pasti tak Anda inginkan jika sudah berjuang dengan sirkulasi. Sedikit soda kue dengan air yang diminum pada waktu yang tepat membantu menetralkan kelebihan asam ini. Ini secara lembut menyeimbangkan pH tubuh, yang memungkinkan darah mengalir lebih bebas. Kebebasan lebih dalam sirkulasi sering berarti lebih banyak kekuatan, kehangatan, dan responsivitas, bahkan di tempat yang Anda pikir tak bisa lagi. Saya telah melihat pria seperti Hasan mulai menggunakannya di bawah bimbingan dan melihat perubahan kecil tapi berarti. Lebih berenergi di pagi hari, lebih sedikit kaku, percikan minat kembali di mana sebelumnya ada keheningan. Tentu saja, ini bukan obat segalanya dan tak menggantikan kebiasaan sehat, tapi bagi banyak orang, ini awal dari perubahan yang sangat nyata. Tubuh, begitu didukung dengan benar, mulai merespons, dan dalam beberapa kasus lebih dari yang mereka pikir mungkin. Tapi saya harus jujur, apa yang bekerja dengan lembut saat dilakukan dengan benar bisa berbahaya jika terburu-buru, ditebak, atau disalahgunakan. Disitulah hal-hal jadi rumit dan berpotensi berbahaya. Jadi, sebelum Anda meraih kotak dan mulai mencampur, ada sesuatu yang sangat penting yang perlu Anda ketahui. Izinkan saya menjelaskan dengan tepat bagaimana menggunakan soda kue dengan aman dan apa yang harus dihindari agar Anda tak sengaja memperburuk keadaan saat mencoba jadi lebih baik. 4. Bahaya penggunaan yang salah. Saya akan jujur dengan Anda. Saya telah melihat kedua sisi soda kue. Saya telah melihatnya membantu pria merebut kembali vitalitas dan kepercayaan diri mereka. Dan saya juga telah melihatnya berbalik merugikan saat digunakan sembarangan. Satu pasien, Agus, berusia 70 tahun, aktif, masih bermain golf 2 kali seminggu. Dia melihat sesuatu online tentang soda kue meningkatkan aliran darah, dan berpikir, mengapa tidak? Jadi, dia mulai mengonsumsi 1 sendok teh setiap pagi dan 1 lagi di malam hari, berpikir lebih banyak berarti hasil lebih cepat. Dalam seminggu, dia kembung. Tekanan darahnya melonjak, dan dia masuk UGD dengan jantungan dan kebingungan. Ginjalnya, yang sudah melemah oleh stres diam selama bertahun-tahun, tak bisa menangani kelebihan itu. Anda lihat, soda kue tak berbahaya dengan sendirinya, tapi jadi berisiko saat orang memperlakukannya seperti solusi cepat tanpa memahami cara kerjanya. Ini bukan seperti minum vitamin. Ini senyawa kuat yang memengaruhi kimia internal tubuh Anda, terutama kadar pH, keseimbangan cairan, dan beban natrium Anda. Dan untuk orang dewasa yang lebih tua, terutama yang minum obat tekanan darah atau dengan sensitivitas ginjal, keseimbangan itu rapuh. Tubuh bekerja seperti alat musik yang disetel halus di usia ini. Terlalu banyak natrium, bahkan dari sesuatu yang alami seperti soda kue, bisa mengacaukan irama jantung Anda, menyebabkan pembengkakan, atau mendorong tekanan darah ke wilayah berbahaya. Saya harus menjelaskan ini ke lebih dari 1 pasien yang berniat baik, yang hanya ingin merasa hidup lagi, tapi tak menyadari harga dari tebakan. Kabar baiknya, risiko ini sepenuhnya bisa dihindari jika Anda menggunakannya dengan cara yang benar. Dan benar tak hanya berarti sendok yang lebih kecil. Ini berarti waktu hidrasi, memahami obat Anda, dan memperhatikan bagaimana tubuh Anda merespons. Ini berarti mengajukan pertanyaan yang tepat, tak terburu-buru menuju hasil, dan bekerja dengan tubuh Anda, bukan melawannya. Saya selalu bilang ke pasien saya, hanya karena sesuatu alami tak berarti otomatis aman dalam jumlah berapapun. Air alami, tapi minum terlalu banyak terlalu cepat, dan itu masih bisa membahayakan Anda. Soda kue bisa mendukung penyembuhan nyata, tapi hanya saat digunakan dengan hati-hati, dengan hormat, dan idealnya di bawah bimbingan. Sekarang, jika Anda masih bersama saya tahu Anda tak mencari jalan pintas. Anda mencari sesuatu yang berhasil, sesuatu yang membantu Anda merasa seperti diri Anda lagi tanpa membahayakan kesehatan Anda. Jadi, izinkan saya tunjukkan cara melakukannya dengan benar. Karena di momen berikutnya,
Saya akan menjelaskan metode tepat yang saya gunakan dengan pasien saya sendiri, waktu yang aman, dosis yang tepat, dan satu trik kunci yang membuat semua perbedaan. 5. Cara menggunakannya dengan aman. Saat saya bicara tentang soda kue dengan pasien saya, pertanyaan pertama mereka hampir selalu sama. Oke, dok, tapi bagaimana saya menggunakannya? Dan itu pertanyaan yang tepat untuk ditanyakan karena seperti yang telah kita lihat, perbedaan antara membantu tubuh Anda dan membahayakannya tergantung pada bagaimana caranya. Untuk kebanyakan orang dewasa yang sehat secara umum di atas 60 tahun, tempat aman untuk memulai adalah dengan hanya 1/4 sendok teh soda kue yang diaduk ke dalam segelas penuh air, diminum saat perut kosong. Idealnya, pagi hari pertama kali, bukan setelah makan, bukan sebelum tidur, dan pasti bukan beberapa kali sehari. Hanya sekali. Itu mungkin terdengar kecil, tapi percayalah, dalam hal keseimbangan internal Anda, kecil adalah cerdas. Saya ingat salah satu pasien saya, Joko, yang berusia 74 tahun dan berjuang dengan kelelahan di sore hari dan masalah sirkulasi yang membuat jalan pendek pun terasa seperti tugas berat. Kami mulai dengan protokol sederhana itu. 1/4 sendok teh setiap pagi, perut kosong, segelas penuh air, dan dalam 3 minggu, dia bilang, "Saya tak tahu apa itu, dok, tapi saya merasa lebih jernih, lebih stabil, dan tangan saya tak lagi membeku." Sekarang, ini sesuatu yang tak dipikirkan kebanyakan orang. Hidrasi. Soda kue bekerja terbaik saat tubuh Anda terhidrasi dengan baik. Itu berarti minum air sepanjang hari, tak hanya saat haus. Saat darah Anda terhidrasi baik, sirkulasi membaik, oksigen bergerak lebih mudah, dan organ Anda, termasuk yang bertanggung jawab untuk keintiman, berfungsi lebih baik. Jadi, jangan hanya fokus pada soda kue itu sendiri. Anggaplah itu sebagai bagian dari perubahan lebih besar dalam cara Anda merawat tubuh. Dan jika Anda sedang minum obat, terutama untuk tekanan darah tinggi, jantung, atau masalah ginjal, selalu bicara dengan dokter Anda terlebih dahulu. Ini bukan soal ketakutan, ini soal hormat. Tubuh Anda telah melalui puluhan tahun kehidupan. Itu layak mendapat perhatian hati-hati. Anda tak akan mengendarai mobil klasik tanpa memeriksa mesinnya terlebih dahulu, bukan? Perlakukan kesehatan Anda dengan cara yang sama. Kebanyakan pria tak butuh keajaiban. Mereka hanya butuh satu kemenangan kecil untuk membangun harapan. Satu perubahan positif yang memberitahu mereka, kamu belum selesai. Kamu tak rusak. Kamu masih di sana. Itulah yang bisa menjadi kebiasaan sederhana harian ini. Awal dari perubahan itu. Sekarang, jika semua ini terdengar menjanjikan, tetaplah bersama saya sebentar lagi karena di bagian terakhir, saya akan berbagi kisah seorang pria berusia 76 tahun yang menggunakan metode tepat ini dan satu tambahan kecil yang membawa hasilnya ke level yang sama sekali baru. Anda akan ingin mendengar apa yang terjadi selanjutnya. Kesimpulan. Ada seorang pria bernama Eko yang masih sering saya pikirkan. Dia 76 tahun, duda, pendiam, tipe pria yang tak banyak bicara kecuali ada sesuatu yang penting untuk dibagikan. Dia datang menemui saya setelah mendengar tentang soda kue dari teman bersama. Dia tak mencari keajaiban. Dia hanya ingin merasa sedikit lebih seperti dirinya lagi, lebih hidup, lebih terhubung. Mungkin bahkan mampu membuka hati untuk seseorang yang baru. Kami memulainya dengan rutinitas yang sama yang saya bagikan dengan Anda tadi. Dosis kecil soda kue di pagi hari, hidrasi hati-hati, memperhatikan tanda dari tubuhnya. Tapi dia menambahkan satu hal lagi yang membuat semua perbedaan. Konsistensi. Dia tak hanya meminum campuran itu sekali dan melupakannya. Dia menghormati prosesnya. Dia memberi waktu pada tubuhnya untuk merespons. Dalam beberapa minggu, perubahannya tak dramatis, tapi stabil. Lebih banyak kehangatan di tangannya, tidur lebih baik, lebih hadir dalam percakapan. Lalu suatu hari dengan senyum kecil dia bilang, "Saya tak menyangka akan merasa kedekatan seperti ini lagi, tapi saya merasakannya." Apa yang telah saya bagikan dengan Anda mungkin terdengar sederhana, tapi jangan remehkan kekuatannya. Kami telah bicara tentang bagaimana sirkulasi buruk diam-diam memengaruhi jutaan pria di atas 60 tahun. Bagaimana itu mencuri energi, melemahkan keintiman, dan membuat Anda merasa tahun terbaik Anda sudah lewat. Kami telah menjelajahi bagaimana soda kue, jika digunakan dengan cara yang benar, bisa membantu mengembalikan keseimbangan tubuh, mendukung aliran darah,
dan membawa kehidupan kembali ke tempat yang terasa mati rasa atau sunyi terlalu lama. Dan kami telah menjelaskan bahwa ini bukan tentang solusi cepat. Ini tentang memberi tubuh Anda dukungan yang dibutuhkan dengan hati-hati, sabar, dan hormat. Jika Anda merasa lelah, terputus, atau bahkan sedikit putus asa tentang apa yang telah hilang, saya ingin Anda tahu ini. Belum terlambat. Kapasitas untuk penyembuhan masih ada di dalam Anda. Tubuh Anda belum menyerah. Itu hanya menunggu Anda untuk mendengarkan. Jadi mungkin perubahan kecil ini adalah tempat Anda mulai. 1 gelas, 1 kebiasaan, 1 keputusan diam untuk menganggap serius kesehatan, energi, dan kepercayaan diri Anda. Bukan suatu hari, tapi hari ini. Karena Anda belum selesai. Anda masih penting. Dan masih ada kehidupan yang tersisa untuk dirasakan.